Retak, jarum penguji iblis hancur. Tetesan darah merah delima itu jatuh, lalu menggelinding di tanah. Namun, darah itu tidak meresap ke tanah, tetapi berputar, melepaskan aura yang luar biasa. Xian sedikit memucat. Tetesan darah yang telah diperasnya dari jarinya adalah darah abadi. Aura darah yang kuat yang dibawanya terkondensasi dari energi yang sangat besar. Selain itu, darah ini berbeda dari darah di tubuhnya. Dia telah mengondensasi 10 tetes darah abadi, yang jumlahnya bahkan tidak sebanyak 1% dari darah di tubuhnya. Namun, darah itu mengandung energi yang luar biasa dan kuat. Dia ingin menggunakan darah abadi ini untuk mendapatkan penerimaan dari Bao Ao dan Jieji. Dia ingin menjalin hubungan baik dengan klan iblis untuk melindungi keluarga Yang dan anggota manusianya. Kelima suku alien itu terlalu menakutkan. Jika situasinya tidak terlalu buruk, dia tidak ingin memunggungi kelima suku alien itu dan mempertaruhkan nyawanya melawan mereka. Jika dia bisa meminjam kekuatan itu, dia tidak akan pernah menolak kesempatan itu. Di matanya, darah abadi mungkin akan menjadi kunci untuk menghubungkannya dengan Bao Ao, Jieji. Jadi, untuk mendapatkan penerimaan, dia tidak menggunakan darahnya, melainkan setetes darah abadi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setetes darah abadi akan mematahkan jarum pengujian iblis. Ini membuatnya takut, karena dia pikir mungkin dia telah melakukannya dengan cara yang salah. Xian tetap diam. Dia diam-diam mendesak energi dalam tubuhnya untuk bersiap seandainya dia diserang. Dia tahu alasan mengapa Bao Ao dan Jieji memperlakukannya dengan baik dan belum membunuhnya. Keduanya menganggapnya sebagai anggota klan mereka. Itulah sebabnya mereka melindunginya. Jika dia bukan anggota klan mereka, Xian yakin bahwa Bao Ao dan Jieji tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Serangan mereka akan lebih ganas dari sebelumnya. Xian merasa tegang, dan dia diam-diam bersiap. Jika Bao Ao dan Jieji bermusuhan, dia akan segera melarikan diri dan tidak pernah ragu. Di matanya, Bao Ao dan Jieji lebih berbahaya daripada Long Zhu. Setidaknya, mereka berada di langit ketiga alam dewa sejati. Di tempat ini, jika keduanya menyerangnya, dia hanya bisa melarikan diri untuk bertahan hidup. Ketika energinya mulai bergerak, darahnya yang mendidih semakin membara. Di bawah pengaruh minuman keras, darahnya tampak dimurnikan. Mereka bahkan secara proaktif mengambil ki esensinya untuk mengubahnya menjadi darah abadi. Penemuan ini lebih mengejutkannya. Dia merasakannya sejenak dan mendapati darahnya mengalir lebih cepat di pembuluhnya, seolah-olah seseorang telah memaksanya untuk bergerak. Memang, darahnya yang mendidih mengalami perubahan ajaib di bawah pengaruh anggur. Xian mengubah wajahnya sambil waspada, menatap Bao Ao dan Jieji. Bao Ao dan Jieji tampak seperti disambar petir, berdiri dengan lesu di tempat mereka berdiri. Mereka membungkuk, melihat potongan-potongan jarum pengujian iblis, dan setetes darah abadi. Mereka memiliki wajah tercengang, seolah-olah seseorang telah melemparkan teknik memperbaiki tubuh pada mereka. Xian juga tercengang. Dia mengerutkan kening lalu menggunakan jiwanya untuk mendesak setetes darah abadi di tanah agar kembali ke tubuhnya melalui luka di ujung jarinya. Mata Bao Ao dan Jieji bergerak bersama dengan darah abadi, melihatnya memasuki tubuh Xian. Keduanya tiba-tiba menggigil. Cahaya yang menakutkan terpancar dari mata mereka, yang seperti pita sepanjang beberapa meter. Garis pandang mereka yang menyilaukan jatuh pada jari Xian, memberinya rasa sakit yang membakar, seolah-olah dia telah memasukkan jarinya ke dalam cairan yang menyala. Bao Ao dan Jieji masih tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, wajah mereka tampak menakutkan. Cahaya berkilauan di mata mereka seperti garis api. Xian tidak tahu tentang pikiran mereka. Dia melangkah mundur dengan hati-hati, mengerutkan kening sambil memasang kewaspadaannya. Apa yang terjadi? Mengapa jarum pengujian iblis itu patah? Bao Ao dan Jieji sedikit gemetar. Mulut mereka berkedut, seolah-olah mereka akhirnya bisa bereaksi. Mereka bertukar pandang dan mendapatkan kembali cahaya di mata mereka. Wajah mereka tampak seolah-olah mereka baru saja menemukan benua baru. Mereka tampak ketakutan. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya, yang membuat mereka tampak canggung. Setelah beberapa lama, Bao Ao menghentikan tindakan canggungnya terlebih dahulu. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, batuk kering beberapa kali,
lalu berkata, Xian, setujui kami tentang satu hal. Ikutlah dengan kami ke tempat ini. Jie Ji menatapnya dengan mata penuh kerinduan. Xian tercengang. Dia merenung dan kemudian bertanya, jadi garis keturunanku diverifikasi. Bao Ao dan Jie Ji tersenyum. Wajah mereka yang berkulit tebal mekar seperti bunga, mengangguk terus-menerus. Cabang klan iblis yang mana? Tanya Xian dengan rasa ingin tahu. Ikutlah dengan kami, kau akan mengerti dengan sendirinya. Haha, kami akan membantumu memecahkan masalah di sini. Kami akan membuat klan lain mundur. Kami tidak akan mengganggu tempatmu. Bagaimana? Jie Ji tersenyum hingga matanya menyipit seperti garis tipis. Ia tersenyum dan memohon. Kau harus pergi ke sana. Tanpamu, itu tidak baik. Xian tercengang sejenak. Aku tidak bisa pergi sekarang. Aku butuh waktu. Ia baru setengah langkah memasuki alam dewa sejati, jadi ia ingin menggunakan kolam ilahi sang pencipta untuk menerobos alam dewa sejati terlebih dahulu. Setelah itu baru ia akan berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tidak masalah, kami akan menunggumu di luar. Ya, kami akan melindungi kalian. Setelah selesai, kalian akan pergi bersama kami. Bao Ao berkata dengan murah hati. Orang-orangku akan membantumu bertahan. Kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sini. Aku bisa mengirimkan anak buahku kepadamu untuk kau gunakan. Jie Ji juga menunjukkan niat baiknya. Xian merasa canggung melihat kedua pemimpin pemberani ini, tetapi dia tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Dia memikirkannya dengan saksama lalu mengangguk. Baiklah, setelah aku mengatur semuanya, aku akan pergi bersamamu. Ya, kemana kau ingin pergi? Kau akan mengetahuinya nanti. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu. Mungkin, kau akan mendapatkan pertemuan ajaib yang baru, kurasa. Bao Ao menepuk dadanya dengan tegas. Baiklah, Xian setuju dengan enggan. Apa yang ditawarkan Bao Ao dan Jie Ji kepadanya terlalu murah hati. Dia bisa menghindari pertarungan dengan 5 suku alien, dan, dari sikap mereka, Xian mengerti bahwa mereka bahkan bisa melawan suku lain untuknya. Perubahan ini tidak dapat dijelaskan olehnya. Baiklah, kau harus menyelesaikan masalahmu terlebih dahulu. Kami akan membantumu menyelesaikan masalah lainnya. Bao Ao mengayunkan tangannya seolah-olah bertarung melawan suku lain bukanlah tugas yang sulit baginya. Xian curiga, namun, dia mengikuti mereka kembali ke pusat kota. Tetap saja, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh kedua pemimpin klan iblis yang licik itu. Setelah dia kembali ke kota, dia melihat Bao Ao dan Jie Ji masih berdiri di sana. Mereka memainkan pecahan jarum penguji iblis di tangan mereka. Melihat pecahan kristal itu, mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka lagi, seolah-olah mereka telah menemukan harta karun yang besar. Tidak peduli apa yang kita pikirkan, kita tidak akan pernah mengira bahwa dia berasal dari ras itu. Haha, aku tidak menyangka bahwa ras itu masih memiliki satu generasi keturunan. Tuhan memang berpihak pada klan kita. Lama kemudian, Bao Ao menghela napas, tetapi wajahnya gembira. Dia gemetar. Siapa yang bisa memikirkannya? Jie Ji juga tergerak. Kupikir akan sangat sulit untuk memasuki area iblis pertama. Haha, bersamanya, kita sudah memiliki kuncinya. Sudah waktunya bagi klan iblis kita untuk bangkit. Jika ras itu masih memiliki garis keturunan dan warisan, kita masih memiliki harapan untuk kemakmuran kita. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kita harus menyelesaikan masalahnya untuk meredakan kekhawatirannya. Bao Ao merenung sejenak lalu tersenyum. Selama kita melindunginya, dia akan punya cukup waktu untuk tumbuh di tanah suci yang agung ini. Jie Ji mengangguk dengan berat. Mereka saling berpandangan dan menyeringai, lalu menghilang ke udara tipis seolah-olah mereka bisa merobek ruang. Pada saat berikutnya, Bao Ao dan Jie Ji muncul di samping kepala mayat, Kante, dan klan kegelapan. Komoros telah muncul dengan perubahan bentuk. Dia dipenuhi dengan keyakinan, saat cahaya bersinar terang di matanya. Bagaimana? Tanya Kante. Dia milik klan iblisku, tidak diragukan lagi. Kalau tidak, dia tidak akan kembali dengan selamat ke kota. Haha, Bao Ao tertawa dan menjawab. Cabang klan iblismu yang mana? Dengan jarum pengujian iblis, kurasa mudah untuk memverifikasinya, kan? Komoros mengerutkan kening, karena dia merasa sangat kesal di dalam hatinya. Dia ingin membunuh bocah itu.
Namun, jika mereka dapat membuktikan bahwa dia adalah salah satu anggota klan iblis, Bao Ao dan Jie Ji akan melindunginya, yang membuatnya sulit untuk membunuhnya saat itu. Haha. Cabang mana? Maaf, tapi kami tidak dapat memberitahu Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa dia milik klan iblis kami. Bao Ao masih tersenyum, tetapi matanya dingin dan tajam. Orang-orang rendahan itu adalah pelayannya. Jie Ji dan aku telah sepakat bahwa karena Xian adalah rekan kita, dia berhak untuk tinggal di tanah suci yang agung. Orang-orang itu adalah budaknya, jadi mereka juga bisa hidup. Ini pendapat kami. Bagaimana menurutmu? Komoros berteriak. Tidak. Ketika kami datang ke sini, kami menjelaskan bahwa jika dia milik klan iblis, dia bisa hidup. Tetapi manusia-manusia itu harus mati. Kepala mayat klan mayat, Kante klan roh kegelapan, dan 3 Raja Yama klan kegelapan semuanya memasang wajah meringis. Rupanya, mereka tidak setuju dengan solusi Bao Ao dan Jie Ji. Jika kalian tidak setuju dengan kami, tidak apa-apa, Jie Ji menyeringai jahat. Jika kalian ingin mengambil tindakan, selain klan manusia, kalian juga harus berurusan dengan klan iblis. Oh benar, klan monster juga bersamanya sekarang. Apakah kalian yakin ingin melakukan ini? Begitu. Dia selesai, Komoros dan Kante memucat karena marah. Amarah membuncah di hati mereka, saat mereka menatap Bao Ao dan Jie Ji dengan mata merah. Begitulah cara kerja klan iblis. Bicaralah dengan tinju kami. Bao Ao mengangkat kepalanya dengan arogan karena dia tidak memikirkan keberatan yang lain. Jika kalian tidak begitu senang dengan pendapat kami selalu bisa bertarung. Kalian akan menghadapi manusia, monster, dan kami. Putuskan sendiri. Bagus. Aku akan mengingatnya. Komoros mengatupkan rahangnya dan kemudian berteriak. Aku tidak percaya kau bisa terus bersikap angkuh. Aku ingin melihat apakah kau bisa melindunginya selamanya. Kemudian, Komoros pergi bersama dengan anggota klannya dari klan Tanda Hantu. Orang-orang dari klan Mayat, klan Kegelapan, dan klan Roh Kegelapan menatap Bao Ao dan Jie Ji dengan dingin untuk beberapa saat. Namun, mereka tidak memilih untuk menyerang mereka secara langsung. Akhirnya, mereka membawa orang-orang mereka dan pergi. Xian kembali ke pusat kota dengan wajah memerah. Ia segera duduk, wajahnya sedikit galak. Kaisar Yang Tian, Cao Qiudao, Disan, dan Yu Rou berkumpul di sekitarnya secara naluriah, menatapnya dengan bingung. Aku baik-baik saja, Xian tersenyum enggan. Tidak seperti yang kau pikirkan. Bao Ao dan Jie Ji tidak menyakitiku. Bagaimanapun, tubuhku sedikit aneh. Aku perlu menyesuaikan keadaanku untuk sementara waktu. Kemudian, ia menutup matanya dan mulai mendesak darah dan qi-nya untuk menyebarkan efek khusus minuman keras itu, dan mencampurnya dengan darahnya sedikit demi sedikit. Minuman keras itu membantunya memadatkan darah abadi. Penemuan ini mengejutkannya dengan gembira. Ia tidak akan pernah membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Tetesan anggur membakar perutnya, membuatnya memerah, seolah-olah ada tungku di dalam tubuhnya. Gelombang panas berdesir hebat darinya. Meskipun kelompok Bingking Tong mengkhawatirkannya, teknik yang mereka kembangkan adalah teknik giok es, yang membuat mereka sulit beradaptasi dengan baik terhadap panas. Keempat wanita itu berkeringat di sekujur tubuh mereka, jadi mereka harus melangkah mundur, berdiri jauh dari Xian. Karena tim Kaisar Yang Tian tidak tahu apa yang telah terjadi atau apa yang sedang terjadi, mereka hanya bisa mengawasinya, dan mereka bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar sana. Di mata mereka, Xian aman dan sehat adalah hal yang paling penting. Jika dia bertemu sesuatu yang tidak terduga, kota ini akan hancur dengan cepat. Para pengungsi yang baru saja memasuki kota tidak tahu apa-apa. Mereka semua merasa khawatir dan kesal, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Itu adalah saat yang paling kritis, ketika para penyembah berhala masih mengawasi mereka seolah-olah sedang mengawasi mangsanya. Xian adalah pemilik kota ini, tetapi dia tampaknya tidak peduli dengan situasinya. Ini membuat mereka khawatir tentang penyergapan tiba-tiba dari suku-suku penyembah berhala itu. Yun Hao, Yu Wanjiang, Disan, Yi Tianmo, dan yang lainnya melayang di dekat tepi kota untuk mengawasi suku-suku asing, jika mereka melakukan gerakan tiba-tiba. Itu terjadi dengan cepat, dan kelompok penjaga ini tidak siap untuk situasi ini. Mereka semua kebingungan,
tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suku-suku asing itu mundur. Para pemimpin klan kegelapan, klan mayat, klan roh kegelapan, dan tanda hantu memucat seolah-olah mereka telah menelan lalat. Mereka membawa orang-orang mereka dan pergi dengan tenang. Yun Hao dan Yu Wanjiang tercengang, rahang mereka ternganga. Apa yang terjadi? Yun Hao berbalik untuk melihat hegemon serikat pejuang yang berdiri di belakangnya. Mereka datang dari 10.000 mil jauhnya untuk membasmi klan manusia, kan? Mengapa mereka mundur pada saat yang paling kritis? Kekuatan yang ditunjukkan oleh 5 suku besar itu jauh melampaui 5 faksi kuno Lin Meng. Jika mereka menyerang, tidak ada yang bisa memastikan bahwa kota itu akan berdiri tanpa cedera. Yun Hao dan Yu Wanjiang selalu tegang. Mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran berdarah. Namun, saat ini, keempat suku telah pergi, hanya menyisakan suku iblis, yang tampaknya mengadakan pesta besar di sana alih-alih menyerang manusia di kota. Apakah mereka masih terlihat seperti musuh yang marah? Yun Hao dan Yu Wanjiang merasa otak mereka begitu kecil sehingga tidak dapat digunakan sekarang. Orang-orang kafir itu mundur. Mereka telah mundur. Beberapa pemimpin pasukan yang lebih kecil berdiri di tembok kota dan mengamati. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, seolah-olah mereka sedang merayakan tahun baru. Wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan. Suara-suara itu bergema di kota, memberikan mereka yang khawatir tentang kematian yang akan datang dengan dosis obat penenang yang berat. Mereka berpelukan sambil merayakan, karena mereka telah selamat dari bencana. Mereka mengira bahwa mereka akan dibunuh secara tragis oleh orang-orang kafir yang tidak berperasaan. Namun, suku-suku asing itu telah pergi sebelum kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran. Apa yang sedang terjadi? Semua orang begitu bahagia sehingga mereka tercengang. Namun, mereka juga curiga karena tidak tahu apa yang terjadi. Semua orang mengerti bahwa operasi aneh suku alien itu terkait dengan Xian. Namun, dia sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Tidak ada yang berani mengganggunya, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Para pemimpin klan monster yang melayang di langit telah bersiap dengan baik untuk bertarung dengan suku alien. Melihat perubahan yang signifikan, mereka terkejut, karena tidak dapat memahami apa yang terjadi. Oh, tidak ada pertempuran. Apa yang Xian katakan kepada dua iblis itu? Mengapa mereka pergi? Yanlong menjambak rambutnya yang menyala-nyala, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Hantu tahu, Su Elai menggelengkan kepalanya terus-menerus. Dia tampak sedikit kecewa. Energi di tubuhku melonjak. Aku siap membunuh. Persetan. Tidak ada pertempuran. Kecewa. Aku sangat kecewa. Kaisar Yang Tian dan Cao Qiu Dao melotot ke arah Xian dengan sangat terkejut. Dalam hati mereka, Xian telah memberitahu para pemimpin klan iblis sesuatu yang menciptakan reaksi yang begitu hebat. Namun, mereka tidak dapat memikirkan apa yang membuat suku-suku asing itu mundur. Banyak anak muda di kota itu berteriak dan bersorak gembira, seolah-olah mereka telah menerima kehidupan baru. Batu berat yang menekan hati mereka terangkat. Pada saat ini, mereka samar-samar berpikir bahwa selama mereka pergi bersama Xian, mereka akan bertahan hidup dengan baik di tanah suci yang agung, tanpa perlu mengkhawatirkan suku-suku asing itu. Mereka dapat membayangkan akhir yang tragis bagi mereka yang telah pergi. Kota kecil ini adalah satu-satunya tempat berlindung bagi klan manusia di tanah suci yang agung. Begitu mereka bisa masuk, mereka bisa bertahan hidup. Jika mereka terlempar keluar, suku-suku asing itu akan segera membunuh mereka. Mereka tiba-tiba merasa sangat beruntung karena memiliki visi yang luas untuk tidak mengikuti yang lain dan meninggalkan tempat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, sementara orang-orang merasa lega dan bahagia, Xian terbangun. Dia menyeringai dan kemudian berkata kepada mereka, jika kalian masih punya energi, kita perlu membangun kembali kota luar. Kaisar Yang Tian dan Li Zhengrong tercengang, menatapnya. Klan iblis masih di luar sana, kata Li Zhengrong. Tidak apa-apa, aku akan meminta mereka untuk tidak terlihat oleh kita. Xian berdiri dari panggung bundar, berjalan menuju tembok kota. Dia berbicara kepada Bao Ao dan Jieji, yang sedang berpesta. Jika kalian ingin minum dan bersenang-senang, silakan minggir. Orang-orangku takut padamu. Haha. Persetan denganmu, bocah Bao. Apakah kami menghalangi matamu di sini?
Jieji tertawa dan memarahinya. Dia mengayunkan tangannya. Semuanya, menjauhlah. Mereka tidak menyukai kita. Kita harus pergi sekarang. Prajurit kuat dari suku iblis mengenakan baju besi hitam. Mereka semua sedingin gunung es, dengan aura haus darah, yang membuat orang-orang takut pada mereka secara alami. Mereka berdiri dan menunggangi binatang iblis mereka menjauh di bawah teriakan Jieji. Bao Ao tersenyum paksa berbicara kepada Boruo dan Gudasi, katakan pada rekan-rekan kita untuk mundur lebih jauh. Ya, 50 mil kalau begitu. Ingatlah untuk menyeret mayat-mayat itu bersamamu. Tuan, Boruo ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak menyelesaikannya. Bao Ao mengayunkan tangannya, berbicara dengan lemah, jangan banyak bertanya. Nanti, kamu akan tahu apa yang telah kita lakukan hari ini akan memberi klan iblis kita masa depan yang baru. Boruo dan Gudasi terkejut. Mereka mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, lalu membawa anak buah mereka untuk pergi. Banyak anggota suku iblis yang skeptis. Mendengar kata-kata Bao Ao, mereka menjadi tenang. Meskipun mereka tidak tahu alasan sebenarnya, mereka mengerti bahwa itu adalah masalah kritis, dan mereka memilih untuk percaya pada visi kepala sekolah mereka. Banyak orang di kota itu datang ke tembok kota, melihat tempat klan iblis berkumpul. Mereka melihat bahwa binatang iblis yang ditunggangi para anggota klan telah membawa pergi mayat-mayat manusia. Beberapa benar-benar memotong-motong dan menelan mayat-mayat itu. Suara-suara mengerikan dari mereka membuat orang-orang merinding. Beberapa wanita memucat, seolah-olah mereka akan muntah kapan saja. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa mayat-mayat itu milik orang-orang yang tinggal di domain rahasia es dan api, atau orang-orang yang telah memilih untuk pergi. Mereka mengenal banyak dari mereka, dan ada beberapa yang pernah minum bersama mereka, atau mendiskusikan teknik bela diri bersama. Pada saat ini, kenalan mereka adalah mayat-mayat kaku, yang menjadi makanan bagi binatang buas. Pada saat ini, mereka dapat melihat dengan jelas apa yang menanti mereka jika mereka bukan bagian dari kota itu. Mungkin, mereka akan menjadi salah satu dari mayat-mayat itu. Hanya ada dinding yang memisahkan mereka dari nasib menyedihkan itu. Mereka masih hidup, tetapi teman-teman mereka sudah mati sekarang dengan tubuh yang tidak lengkap. Ini adalah hasil paling tragis yang dapat mereka bayangkan. Mereka tiba-tiba merasa bersyukur kepada Xian dari lubuk hati mereka. Semua orang mengerti bahwa tanpa Xian dan kota ini, mereka hanya akan mengalami satu konsekuensi yang mengerikan, bahkan tulang-tulang mereka tidak akan tersisa. Arus dingin menyebar dari lubuk hati mereka, membuat mereka menggigil, dan mencairkan kebahagiaan yang baru saja mereka peroleh. Kaisar Yang Tian, Disan, Li Zhengrong, Cao Qiudao, dan Yun Hao telah mengalami banyak situasi tragis. Mereka mengerti betapa kejamnya kenyataan itu. Saat yang lain pergi, mereka dapat memprediksi nasib mereka. Karena itu, mereka tidak begitu terkejut. Namun, dua keluarga kuno klan iblis telah mengikuti kata-kata Xian dan mundur tanpa ragu-ragu. Ini sangat mengejutkan mereka. Banyak orang berdiri di sana dengan bingung, melihat klan iblis pergi. Setelah beberapa saat, ketika semua anggota klan-klan iblis telah pergi, mereka mengalihkan pandangan skeptis mereka ke Xian, berharap pria itu akan mengklarifikasi keraguan mereka. Di bawah tatapan mata mereka yang tajam, Xian tampak tenang, dan hanya tersenyum tipis. Ya, memang ada yang berubah. Namun, aku tidak bisa bicara banyak sekarang. Haha, kau hanya perlu tahu bahwa suku-suku asing itu tidak akan mengganggu kita untuk waktu yang singkat. Xian tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan garis keturunan iblisnya. Jika tidak, orang-orang di kota ini akan bersikap ekstrim dan mulai berpikir berlebihan. Dia ingin mengubah mereka secara diam-diam dan membuat mereka menerima kenyataan, yang merupakan cara suku-suku itu akan hidup bersama di masa depan. Tim Kaisar Yang Tian mengangguk, dan tidak mengejarnya lebih jauh. Kita perlu membangun kembali kota itu. Dalam 10 hari, kita perlu memulihkan kota luar dan membuatnya lebih kuat. Xian meninggikan suaranya hingga berteriak. Berhenti sejenak, dia menambahkan. Untuk dirimu sendiri. Semua orang dengan senang hati mengikutinya. Kota luar baru menjorok keluar dari tanah setelah 7 hari. Tembok kota baru ini lebih mengesankan, tampak seperti barisan pegunungan yang tak berujung. Meskipun tidak rata, titik terendahnya sekitar 100 meter tingginya.
Kota perak yang bersinar ini tampaknya terbuat dari logam, berdiri kokoh sambil menyebarkan aura dingin yang tidak pernah hilang. Di bawah kerjasama klan manusia, klan monster, klan iblis kegelapan, dan klan bersayap, tembok kota baru itu tampak tak terkalahkan. Formasi ukiran menghiasi tembok, mengeluarkan energi yang luar biasa. Pada hari kota luar itu selesai, banyak manusia merasa senang, karena mereka percaya bahwa kota ini adalah rumah baru mereka. Mereka harus melindunginya dengan cara apapun untuk melestarikan sebidang tanah terakhir klan manusia. Sebagai pemilik kota, Xian telah bergabung dalam pembangunan dari awal hingga akhir. Dia telah berkonsentrasi pada ukiran formasi dan penyempurnaan baja cair, yang membuat tembok kota ini lebih kaku daripada logam yang paling keras. Yanlong, Suelai, Glacial Armor Giant Alligator, Nine-Headed Bird, dan Silver-Winged Skywolf telah menggunakan wujud monster mereka untuk menghantam tembok kota guna menguji ketahanannya. Meskipun hantaman itu telah menghancurkan armor mereka, tidak ada retakan yang tersisa di tembok. Kedua kepala Master Klan Iblis telah mencoba kemampuan bertahan tembok kota secara diam-diam. Mereka tercengang melihat bahwa jika mereka ingin menghancurkan kota ini, mereka harus membayar harga yang mahal. Semangat semua orang meningkat. Mereka telah selamat dari bencana, dan mereka merasa beruntung telah membuat keputusan yang bijaksana untuk tidak meninggalkan kota. Suku alien masih memburu manusia di hutan malam abadi. Orang-orang yang tidak seharusnya tinggal di kota ini telah menjadi target mereka. Setelah 7 hari, sebagian besar prajurit manusia telah terbunuh, menjadi hantu pengembara di bawah pembantaian kaum pagan, atau pupuk untuk altar pengorbanan mereka. Jumlah orang yang dapat bertahan hidup sangat sedikit. Di kota luar, semua formasi dan penghalang berfungsi dengan baik. Qitian Old Longzhu telah memulihkan setengah dari kekuatannya. Kota itu memiliki Yun Hao dan Yu Wanjiang di langit kedua alam dewa sejati, dan Di San, Li Zhengrong, dan Yu Rou di langit pertama alam dewa sejati. Dengan kekuatan di kota ini dan kemampuan pertahanan kota, Xian merasa lebih bertekad. Dia percaya bahwa bahkan jika keempat suku alien kembali dan menyerang kotanya, itu tidak akan mudah bagi mereka. Akhirnya, dia bisa menghela napas lega. Selanjutnya, dia harus mempersiapkan bisnis besar kemajuan wilayahnya. Xian memanggil Longzhu dan Yun Hao dan menjelaskan sebagian rahasia kota 8 api penyucian tertinggi. Dia mengatur semuanya dan kemudian pergi diam-diam bersama Kaisar Yang Tian. Ketika dia keluar dari kota, Bao Ao dan Jie Ji segera mengenalinya. Mereka melangkah maju dan meminta pendapatnya. Beri aku waktu setengah bulan. Setelah itu, aku akan pergi bersama kalian. Xian memberi tahu mereka dan kemudian membawa Kaisar Yang Tian ke kolam ilahi Sang Pencipta. Bao Ao dan Jie Ji harus menunggu selama bertahun-tahun, jadi waktu 15 hari lagi tidak terlalu lama bagi mereka. Mereka dengan senang hati setuju. Di dekat kolam ilahi Sang Pencipta, Xian dan Kaisar Yang Tian tersenyum, melihat ke panggung di tengah kolam ajaib itu. Dengan kolam ini, kita bisa memiliki lebih banyak prajurit alam dewa sejati. Tidak lama kemudian, kompetensi umum kita akan meningkat pesat. Nantinya, bahkan jika Qin Guchuan, Guan Ho, dan Lu Miao belum meninggal, mereka tidak akan pernah menggantikan kita di klan manusia. Kaisar Yang Tian merasa santai, saat cahaya gemilang bersinar di matanya. Saat ini, keluarga yang makmur seperti yang belum pernah mereka alami sebelumnya, jauh lebih makmur daripada saat mereka berada di Laut Tak Berujung. Meskipun keluarga yang adalah penguasa Laut Tak Berujung, strukturnya kecil, yang tidak penting di mata para ahli di Tanah Suci yang agung. Namun, hari ini berbeda. Mereka berada di hutan malam abadi yang paling misterius di Tanah Suci yang agung, membangun jalur utama klan manusia. Hari ini, mereka adalah masa depan klan manusia. Keluarga Cao, klan iblis kegelapan, klan bersayap, serikat pejuang, dan sekte Dewa Cahaya, bersama dengan pasukan kecil, telah berkumpul di keluarga yang merupakan situasi yang tidak pernah berani dibayangkannya. Namun, semuanya menjadi kenyataan sekarang. Keluarga yang telah menjadi pemilik kota 8 api penyucian tertinggi. Semua orang yang tinggal di sini, tidak peduli mereka termasuk dalam 7 aliansi atau pasukan kecil, harus mengikuti pengaturan keluarga yang. Kekuatan dan tenaga keluarga yang telah melonjak ke puncak baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Semua ini berkat Xian, pemuda yang telah dijemputnya dari tanah awan tenang. Melihat Xian di depannya, Kaisar Yang Tian sangat bangga, berpikir bahwa membawa Xian dari tanah awan tenang ke sini adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya sepanjang hidupnya. Kakek buyut, kau harus pergi dulu, Xian terkekeh, mengeluarkan mutiara pengumpul jiwa. Ia mengirim manik itu ke panggung untuk melepaskan energi jiwa yang jernih. Mutiara pengumpul jiwa telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan jiwa dari Ling Meng dan Niruo. Energi jiwa yang telah dimurnikannya tembus cahaya dan terkondensasi. Xian merasa senang melihatnya. Setelah mengamati energi jiwa sedikit, Xian melihat bahwa itu cukup bagi 10 prajurit untuk memasuki alam dewa sejati dengan mudah tanpa risiko apapun. Tidak, aku tidak terburu-buru. Kaisar Yang Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kedua iblis itu masih menunggumu. Kau harus menerobos ke alam dewa sejati terlebih dahulu. Mudah untuk berbicara dengan mereka saat itu. Selain itu, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kau sudah berada di alam dewa sejati, yang akan menjadi obat penenang bagi kota 8 api penyucian tertinggi. Kau lebih penting daripada aku. Kau harus pergi lebih dulu. Xian terkejut. Ia merenung sejenak dan menganggapnya masuk akal. Jika ia menggunakan basis kultivasi alam dewa sejati untuk mengendalikan kota 8 api penyucian tertinggi, ia dapat meningkatkan kekuatan formasi dan penghalang di kota itu satu tingkat lagi. Kota ini akan menjadi sangat kuat dan akan lebih melindungi rakyatnya. Sejak saat itu, ia memiliki nilai yang lebih besar daripada Kaisar Yang Tian. Ia tidak menyangkal, tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan masuk ke sana terlebih dahulu. Kakek buyut, tolong awasi aku. Aku akan mencapai alam dewa sejati dengan cepat. Yan kecil, kau ingin tahu bagaimana keadaan gadis kecil itu, bukan? Dia telah memasuki cekungan angkasa yang kacau. Kurasa dia lebih mungkin mati daripada tetap hidup. Apa kau masih ingin menggunakan darah abadi? Kaisar Yang Tian mengerutkan kening. Darah abadi dapat melihat apa yang dialami oleh kenalan dekat pengguna itu. Selama alam orang lain itu lebih rendah atau sama dengan miliknya, Xian dapat menggunakan darah abadi untuk mengetahui lokasi dan situasi terkini orang itu. Dia bergegas memasuki alam dewa sejati juga untuk memeriksa keadaan Xia Xinyan. Xian tahu apa yang terjadi di domain rahasia es dan api dari Bao Ao dan Jieji. Dia sepenuhnya setuju dengan Xia Xinyan ketika dia dengan tegas memutuskan untuk memasuki cekungan angkasa yang kacau untuk menghindari pembantaian alien. Dia percaya bahwa jika dia berada dalam situasi yang sama, dia akan membuat keputusan yang sama. Xia Xinyan memiliki pemahaman tentang jalur bela diri seorang ahli alam dewa raja. Xian berpikir bahwa dia akan baik-baik saja bahkan jika dia berada di cekungan angkasa yang kacau. Namun, dia masih mengkhawatirkannya. Itulah sebabnya dia ingin menggunakan darah abadi untuk melihat keberadaannya. Namun, Xia Xinyan telah mencapai alam dewa sejati, dan dia baru saja berada di alam roh. Jika dia memaksakan diri untuk memproses bacaan, dia akan terluka. Hanya jika dia mencapai alam dewa sejati, menggunakan darah abadi akan menunjukkan kepadanya secara samar apakah jiwa Xia Xinyan telah lenyap atau tidak. Baginya, itu sudah cukup. Ya, aku selalu mengkhawatirkannya. Haha, dia membawaku ke laut tak berujung. Dia merawatku dengan baik. Ketika kami berada di laut tak berujung, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang memalukan. Aku tahu apa yang terjadi dengan keluarga Xia dan Xia King Hou. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia, Xian tersenyum. Kaisar Yang Tian mengerutkan kening, tapi kakeknya. Kami tidak melakukan apapun padanya. Kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Kurasa, dia akan baik-baik saja. Xian tersenyum enggan. Dia menenangkan diri, lalu berkonsentrasi dan menyingkirkan pikiran-pikiran kacau seperti benang halus di kepalanya. Kaisar Yang Tian ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat mata Xian yang cerah dan auranya yang tenang, dan tahu bahwa Xian telah memulai prosesnya. Kaisar Yang Tian tidak banyak bicara. Dia menjauh dan duduk bersila untuk melindungi Xian. Xian melayang seperti bantalan air teratai, lalu perlahan mendarat di panggung spiritual di tengah kolam suci. Dia duduk, lalu memejamkan mata dan membiarkan jiwanya menyublim. Laut kesadarannya tenang seperti cermin kesadarannya.
Cahaya beriak dari kristal esensi kelas atas yang tersebar di sekitar tempat itu, mengalir ke panggung spiritual dari parit khusus untuk memasok energi bagi formasi magis. Kaisar Yang Tian mengamati untuk melihat perubahan kolam suci. Pegunungan Iblis Surgawi, Lautan Vault of Heaven, Lautan Tak Berujung. Tempat ini memiliki pegunungan tak berujung tempat banyak binatang iblis berkumpul di Lautan Tak Berujung. Itu juga merupakan area terlarang bagi klan manusia. Binatang buas yang kuat berkeliaran di sana-sini sepanjang tahun. Bahkan ketika Istana Roh Bela Diri berada di puncaknya, mereka tidak pernah berani memasuki area ini. Matahari, bulan, dan bintang bersinar di atas gunung setinggi 10.000 meter, menjorok ke langit, seolah-olah ingin menghubungkan matahari, bulan, dan bintang. Ledakan. Tiba-tiba, banyak ledakan yang memekakkan kepala bergema dari gunung agung ini. Gelombang energi membanjiri area tersebut, meluas kemana-mana dari gunung. Retak. Dimanapun gelombang energi itu menerjang, gunung-gunung runtuh satu per satu. Pegunungan tak berujung ini tampaknya runtuh dengan mengerikan. Di bawah cahaya matahari, bulan, dan bintang yang bersinar, gelombang energi telah mengelupas lapisan permukaan batu, memperlihatkan bentuk sebenarnya dari gunung ini. Pilar-pilar besar yang mempesona dengan banyak warna melesat ke langit. Setiap pilar setidaknya setinggi beberapa ribu meter, dengan banyak pola dan gambar dalam gaya lama klan monster. Di bawah langit yang cerah, pilar itu bersinar terang. Ternyata ada begitu banyak pilar raksasa yang bersembunyi di pegunungan tak berujung ini. Pilar-pilar ini tersebar tebal di setiap sudut pegunungan iblis surgawi, menciptakan formasi kuno klan monster yang sangat besar. Setelah lapisan batu itu bergeser, formasi kuno yang sangat besar terekspos di gunung setinggi 10.000 meter di tengah tempat itu. Formasi ini ditopang oleh 7 tangan monster yang ganas. Setiap tangan monster berukuran sekitar 10 mu. Aura dingin yang ganas menyebar dari mereka, sementara tulisan suci monster yang tergambar di telapak tangan berkilauan. 7 tangan monster menopang formasi bintang David, tempat beberapa sosok kecil binatang itu duduk. Dari pengamatan dekat, mereka adalah pemburu hantu, ulat sutra emas pemakan, dan raja serangga setan. Pada saat ini, mereka tampaknya menerima beberapa warisan kuno dari klan monster, menyerap energi dan kekuatan dari pilar raksasa formasi setan di sekitar mereka. Di dasar danau sebening kristal, Xian duduk dengan rapi di panggung spiritual di tengah formasi kuno yang misterius dengan wajah yang tenang. Kesadaran jiwanya yang mendalam sangat cocok dengan aura kolam suci ini. Tanpa disadari, ia jatuh ke dalam mimpi yang dalam di mana ia merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Kesadarannya bergoyang tanpa target, sehingga ia tidak dapat mengumpulkannya menjadi pikiran yang efektif dan tepat. Garis-garis energi tebal mencapai pusat kolam suci di mana-mana. Secara bertahap, cairan asli kehidupan dan air suci pencuci jiwa di panggung spiritual diaduk, dan energi jiwa yang tembus cahaya menyebar. Energi magis berwarna berbeda yang tidak dapat menyatu satu sama lain berkumpul dan berputar-putar di sekitar tubuhnya dengan indah. Ketika energi-energi penting ini berfluktuasi dan memasuki tubuhnya melalui pori-porinya, mereka secara bertahap mengalir menuju otaknya, terakumulasi sedikit demi sedikit di laut kesadarannya. Jiwa inangnya duduk dengan rapi di tengah laut kesadaran seperti yang dilakukan tubuh aslinya dalam kenyataan. Dia dengan tenang menunggu untuk menghubungkan energi dengan aliran kesadaran jiwanya. Ki-5 warna mulai menyebar di laut kesadarannya, menyatu dengan aliran kesadaran jiwanya, membuatnya melayang menuju jiwa inangnya. Laut kesadaran Xian mulai terkuras saat semua sinar kesadaran jiwanya melilit jiwa inangnya, mengubahnya menjadi objek bercahaya dengan fluktuasi jiwa ajaib. Energi langit dan bumi yang tersebar yang bergulung di atas panggung tertarik, mengalir ke jiwa inangnya seperti gelombang pasang surut. Itu membuat jiwa inangnya gemetar. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan pikirannya. Jiwa inangnya menyimpan Upanishad dari roh bela dirinya, yang telah dipahaminya selama beberapa tahun terakhir. Itu juga berisi domain niat segel kematian dan kehidupan, energi bintang ajaib, dan kekuatan ruang angkasa. 3 kekuatan yang berbeda dicuci dalam jiwa inangnya. Setelah setiap kali dicuci, mereka disempurnakan dan dibersihkan, memberi Xian tingkat kognisi baru tentang misteri 3 energi. Api berkilauan di jiwa inangnya. Nyala api ini berwarna perak terang,
tampak seperti nyala api yang berkedip-kedip di dahinya, terus-menerus memantul. Itu adalah 9 ketenangan jiwa yang memakan api. Di bawah siraman berbagai jenis energi misterius dan tak terlukiskan dari zaman purbakala, nyala api surga ini menari, perlahan muncul dari dahinya. Di medan kehidupan jiwa inang, 3 Upanishad dari segel kematian dan kehidupan, bintang, dan ruang, telah menjadi 3 titik seukuran kuku jari. Mereka berkilauan, membawa domain niat magis yang halus, yang dapat dianggap sebagai keajaiban di alam semesta. Ketika seorang pendekar menerobos ke alam dewa sejati, saat ia menggunakan jiwa inangnya untuk memadatkan jiwa dewa, semua energi Upanishad yang telah dipahaminya akan melonjak ke tingkat lain. Selama proses memadatkan jiwa dewa, saat energi langit dan bumi membersihkan jiwa inangnya, pendekar tersebut dapat lebih memahami energi yang dimilikinya, menjadikannya fondasi alam dewa sejati miliknya. Setelah bertahun-tahun menapaki jalan bela diri, Xi Yan telah berlatih banyak hal. Akan tetapi, hanya 3 jenis energi, termasuk segel kematian dan kehidupan, energi bintang, dan energi angkasa yang dapat menghasilkan segel Upanishad di dalam jiwa inangnya. Ini menunjukkan fakta bahwa Xi Yan telah sepenuhnya mengendalikan ketiga energi ini, yang dapat digunakannya untuk mendedikasikan dirinya demi kemajuan. Mengenai teknik dan kekuatan lainnya, Xi Yan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang esensinya, jadi ia tidak dapat menciptakan segel Upanishad di dalam jiwa inangnya. Segel Upanishad dapat dianggap sebagai aset paling berharga dari seorang pendekar. Setelah menyatu dengan jiwa dewa, jiwa itu dapat berkembang dengan gemilang di masa depan, memberikan akses kepada prajurit ke alam semesta yang lebih luas. Selama jiwa dewa tidak hancur, kekuatan yang menciptakan segel Upanishad tidak akan pernah hilang. Jika seorang prajurit ingin bereinkarnasi, kekuatan yang menciptakan jejak Upanishadnya akan diberikan kepada inkarnasi berikutnya. Pada saat yang sama, segel Upanishad juga merupakan fondasi dasar untuk menghasilkan jiwa bela diri. Seorang prajurit yang kuat dapat menggunakan garis keturunannya untuk menganugerahkan segel Upanishadnya. Mengambil contoh Xi Yan, jika ia berhasil memadatkan jiwa dewa kali ini, ketika ia mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan dan memahami rahasia warisan, ia dapat memberikan Upanishad bintang, kematian dan kehidupan, dan ruang, kepada cucu-cucunya, meningkatkan tingkat keberhasilan warisan ketiga kekuatan ini. Ada desas-desus bahwa kabut beracun magnetik gelap memiliki jiwa dewa yang sangat jernih dari beberapa prajurit yang telah lama meninggal dengan segel Upanishad, pencapaian paling berharga dari prajurit itu sepanjang hidupnya. Hanya kekuatan yang dapat menciptakan segel Upanishad yang dapat menyatu dengan jiwa dewa, dan itu tidak akan pernah hilang ketika tubuh dihancurkan. Dan, hanya segel Upanishad yang dapat dipertahankan ketika ingatan memudar dan menghilang. Kecuali segel kehidupan dimusnahkan, segel Upanishad akan ada bersama dengan segel kehidupan selamanya. Generasi segel Upanishad itu misterius. Tidak seorang pun dapat memahami prinsip sebenarnya. Sulit untuk merasakan proses ini dalam keadaan normal. Hanya ketika prajurit itu menerobos alam utama, itu bisa berkedip sebentar. Hari ini, Xi Yan memiliki 3 segel Upanishad di kepalanya, termasuk kematian dan kehidupan, bintang, dan ruang. Ketiga segel ini muncul di otak jiwa inangnya tanpa disadari. Biasanya, seorang prajurit biasa harus memahami segel Upanishad hingga ke puncak untuk melangkah ke alam dewa sejati dan memadatkan jiwa dewa. Namun, kasus Xi Yan berbeda. Dengan menggunakan kolam ilahi sang pencipta, ia telah melewati jalan pintas. Jika salah satu dari 3 segel Upanishad yang dimilikinya dapat dipahami hingga ke puncak, ia dapat menggunakan kolam ilahi sang pencipta dan menerobos ke alam dewa sejati berdasarkan Upanishad tersebut. Bing Qingtong, Han Cui, Di San, dan Yi Tianmo telah menggunakan satu jenis segel Upanishad untuk berhasil memasuki alam dewa sejati. Namun, ketiga segel Upanishad milik Xi Yan secara ajaib seimbang. Pemahamannya tentang ketiga kekuatan tersebut telah maju dengan sempurna bersama-sama. Tidak ada satu pun dari mereka yang terlalu mendalam atau terlalu lemah dibandingkan dengan yang lain. Jadi, ketika dia melangkah di alam dewa sejati, memadatkan jiwa dewanya, pengalaman seperti itu telah diperoleh. Tidak ada fokus. Bahkan kolam dewa tidak tahu kekuatan mana yang harus difokuskan untuk meningkatkan salah satu segel Upanishad Xi Yan. Dan, pada saat ini,
Xian bingung karena dia tidak dapat menggunakan kesadaran jiwanya untuk membimbing kolam. Situasi ini sangat aneh. Itu terjadi dengan tenang. Yang lain hanya bisa melihat kolam terus-menerus mendesak dan menuangkan energi, air dewa pencuci jiwa, cairan asli kehidupan, dan energi jiwa yang jernih ke platform spiritual secara terus-menerus. Pada saat yang sama, kristal esensi kelas atas yang tersebar di luar kolam dewa membanjirinya dengan energi, seolah-olah mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka dapat menciptakan sesuatu yang ajaib. 3 kekuatan kematian dan kehidupan, bintang, dan ruang dicuci dan ditingkatkan secara bersamaan. Dia tidak tahu mengapa dan bagaimana itu terjadi, jadi dia hanya mencoba mengubah 3 segel Upanishad pada saat yang sama. Ini telah memperlambat proses terobosannya, jauh lebih lambat daripada tim Yi Tianmo. Untuk meningkatkan 3 segel Upanishad pada saat yang sama membutuhkan sejumlah besar energi dan kekuatan seluruh kolam dewa, jauh lebih banyak daripada jumlah yang dihabiskan untuk pengguna sebelumnya. Secara bertahap, 3 jenis energi yang berbeda dipancarkan dari platform spiritual. Domain niat kematian dan kehidupan, misteri bintang, dan ruang yang selalu berubah muncul bersama-sama di atas platform. Xian sedang memadatkan jiwa dewanya. Namun, Kaisar Yang Tian merasa khawatir di samping kolam dewa. Dia telah berjalan maju mundur dengan gelisah, wajahnya muram. Kaisar Yang Tian telah melihat kelompok Li Zhengrong memasuki alam dewa sejati. Gelombang energi yang dihasilkan kolam dewa pada saat itu tidak sama dengan kasus Xian sekarang, tidak lebih dari 1/10. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa terasa, sudah 3 bulan berlalu. Dalam keadaan normal, periode ini cukup bagi 3 orang untuk membangkitkan jiwa dewa mereka dan memasuki alam dewa sejati. Bagi Xian, sepertinya dia baru saja memulai. Kaisar Yang Tian menjadi semakin gelisah. Hari demi hari, kecemasannya semakin besar. Tampaknya kristal esensi kelas atas yang tersebar di luar kolam tidak cukup. Banyak kristal esensi kelas atas, yang dulunya seindah berlian, telah berubah menjadi abu-abu setelah energinya habis sepenuhnya. Melihat kristal esensi dikonsumsi secara besar-besaran, kekhawatiran Kaisar Yang Tian semakin besar. Namun, dia tidak tahu bagaimana membantu Xian dalam keadaan seperti ini. Sampai Ye Changfeng datang. Setelah 3 bulan, banyak orang di kota akhirnya menyadari situasi yang tidak biasa itu. Mereka memintanya untuk pergi dan memeriksa. Melihat Ye Changfeng, Kaisar Yang Tian memintanya untuk membawa semua kristal esensi dari luar kota dan pusat kota ke sini. Setelah itu, ketika dia mengangkut hampir 10.000 keping kristal esensi ke kolam, Kaisar Yang Tian dan Ye Changfeng kemudian sibuk mengganti yang bekas. Dengan pasokan energi baru, kolam ilahi Sang Pencipta menjadi normal. Namun, hal-hal baik tidak pernah bertahan lama. Setelah 2 bulan berikutnya, 3 energi Upanishad di panggung spiritual menjadi lebih jelas. Pada saat yang sama, retakan muncul di banyak sudut kolam ilahi. Beberapa lengkungan formasi tampaknya akan meledak setiap saat. Kolam ilahi Sang Pencipta telah dibangun oleh para ahli dengan kekuatan supernatural dan banyak bahan langka. Ketika bahan-bahan itu hancur, itu berarti energi yang harus ditanggung panggung begitu besar sehingga kolam itu retak. Kaisar Yang Tian menjadi lebih gelisah, tetapi dia tidak punya solusi. Bahkan Xian tidak dapat memahami misteri kolam ilahi Sang Penciptanya. Bagaimana dia bisa membantu dalam situasi ini? Dia tidak punya cara untuk melindungi atau memperbaiki kolam. Dia hanya bisa mengamati dan mencoba melindungi Xian dengan hati-hati. Satu-satunya hal yang meyakinkan pikirannya adalah bahwa panggung spiritual itu masih berfungsi. Belum ada tanda-tanda kegagalan operasi. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 3 bulan berlalu, selain panggung spiritual yang mengapung di tengah kolam Dewa Pencipta, material lain yang membentuk formasi dan penghalang yang indah telah menjadi aksesori untuk tempat itu, tanpa ada energi yang berfluktuasi darinya. Tampaknya semua energi telah ditarik untuk menciptakan jiwa Dewa Xian, membantunya memasuki alam dewa sejati. Pada saat ini, Kaisar Yang Tian dapat melihat bahwa kolam Dewa Pencipta telah rusak total. Di era ini, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Kesempatan baginya untuk menerobos alam berikutnya terputus secara tidak sengaja. Kaisar Yang Tian tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan Xian. Bagaimanapun, dia merasa beruntung karena platform itu masih berfungsi.
Ketiga energi itu bergerak di atas platform itu seperti tiga naga raksasa tak kasat mata yang saling bertarung. Kaisar Yang Tian harus menjauh, karena dia tidak tahan dengan dampak energi dari ketiga kekuatan ini. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 2 bulan berikutnya, platform spiritual itu mulai memiliki banyak retakan tipis, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Ketika Kaisar Yang Tian merasa hatinya tergantung pada seutas benang, menggigit lidahnya dengan cemas, platform itu tiba-tiba menjadi sunyi. Xian, yang masih duduk di platform itu, perlahan-lahan terbangun. Kaisar Yang Tian terpukul. Kegembiraan bersinar di matanya saat dia tersenyum bodoh. Kaisar Yang Tian mengerti bahwa prosesnya cukup berbahaya dan sulit. Namun pada akhirnya, Xian berhasil. Jiwa dewanya telah tercipta. Xian terbangun dengan santai. Begitu membuka matanya, dia tertegun, wajahnya aneh. Kolam ilahi sang pencipta telah dihancurkan. Panggung spiritual dan material yang membangun kolam ilahi itu tampaknya telah meledak, hanya menyisakan lubang selebar belasan meter, hitam pekat, dan dalam tepat di tempat formasi ajaib kolam itu diukir. Air segera memenuhi kolam itu. Xian mengamati tempat itu. Dia menemukan bahwa semua kristal esensi kelas atas telah berubah menjadi batu biasa. Mereka tidak memiliki energi yang melonjak atau ki spiritual apapun. Kaisar Yang Tian berdiri di dekat lubang jalan yang besar. Dia tampak tertekan, dengan mata merah, seolah-olah dia tidak tidur selama beberapa ratus hari. Dia juga tidak bersemangat. Setelah melirik, Xian berhenti memeriksa sekeliling dan menganalisis tubuhnya sendiri. Keheranan terus-menerus memenuhi wajahnya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang ajaib. Dia tampak tercengang. Perubahan besar telah terjadi di kepalanya. Laut kesadarannya telah meluas 5 kali lipat. Gelombang beriak di otaknya. Setiap aliran kesadaran jiwanya sekarang menjadi seberkas cahaya yang mulia. Mereka berkilauan cemerlang dengan energi kesadaran jiwa yang murni berfluktuasi. Laut kesadarannya yang luas mulai melonjak menurut beberapa aturan alam. Aliran kesadaran jiwa berubah menjadi air laut-laut kesadaran, seolah-olah mereka dapat menciptakan hubungan ajaib dengan tendon dan pembuluh darahnya, memberinya perubahan ki esensi yang jelas di tubuhnya. Menenangkan pikirannya, dia mengamati tubuhnya. Kegembiraan yang tidak dapat dia tekan mengalir melalui seluruh tubuhnya. Laut kesadarannya dan pohon kuno ki esensi telah terhubung. Aliran kesadaran jiwa dapat mengalir ke pohon kuno ki esensi di perutnya melalui pembuluh darah dan tendonnya, yang membantunya mengendalikan ki esensinya dan mendistribusikannya ke pembuluh darahnya untuk mengeluarkan kekuatan supernaturalnya. Ini adalah konsep baru yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Di alam roh, setiap kali dia ingin mendesak ki esensi di tubuhnya, dia harus mengirim kesadaran jiwanya ke jiwa inangnya, yang mengirimkan gelombang kesadaran yang memerintahkan untuk mengumpulkan ki esensi. Setelah itu, dengan transportasi melalui pembuluh dan urat khusus, ia dapat melakukan teknik bela diri yang efektif. Namun, sekarang berbeda. Aliran kesadaran jiwanya dapat menghubungkan pembuluh dan pohon kuno esens ki. Ketika pikirannya jatuh ke laut kesadaran seperti riak kecil, ia dapat segera mendesak energi di tubuhnya. Kecepatan reaksi ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dengan kata lain, ia memiliki cara lain yang lebih cepat dan lebih tepat untuk mengendalikan esens ki. Namun itu bukan satu-satunya perubahan di kepalanya. Altar segitiga melayang di atas laut kesadarannya. Itu bukan entitas nyata, bergetar tak stabil. Ini terbuat dari banyak sinar dan titik cahaya, yang menyimpan misteri domain niat hidup dan mati, bintang, dan ruang. Energi bergelombang khas dari ketiga kekuatan ini unik dan misterius. Mengambang di atas altar yang terbuat dari kekuatan domain niat hidup dan mati, bintang, dan ruang, adalah jiwa dewa. Jiwa dewa tidak tampak seperti milik Xian sendiri, tetapi lebih seperti nyala api cair yang kacau. Cairan tembus pandang ini bergumam pelan di atas altar. Mengamati sebentar, Xian menemukan bahwa altar itu memiliki lebih dari satu tingkat. Itu memiliki 3 tingkat. Bagian bawah adalah laut kesadarannya yang luas. Tingkat tengah menyimpan misteri kematian dan kehidupan, bintang, dan ruang, di mana ketiga kekuatan ini membentuk segitiga. Gelombang energi khusus beriak dan beresonansi dengan jiwa dewanya dari tingkat ini. Mengambang di atas altar adalah jiwa dewa seperti api yang tidak berbentuk, yang terus-menerus melepaskan energi jiwa. Lautan kesadaran, Upanisad kekuatan,
dan jiwa dewa telah membentuk altar. Lautan kesadaran adalah bagian terbesar yang membangun fondasi, Upanishad kekuatan berada di tengah, dan jiwa dewa seukuran kepalan tangan berada di atasnya seperti api cair. Saat ia mencoba menggerakkan pikirannya, ia menemukan bahwa jiwa dewa, kekuatan Upanishad, dan lautan kesadarannya telah menyatu dengan sempurna. Aliran pikirannya tidak terhalang. Begitu mencapai tingkatan Upanishad, ia dapat segera memicu tingkatan altar itu untuk membangkitkan energi. Selanjutnya, ia akan menghubungkan lautan kesadaran, yang mengendalikan tubuh untuk membuat energi, pembuluh, dan otot bekerja sama, untuk melibatkan teknik bela diri yang luar biasa. Jiwa dewa akan mengendalikan segalanya dengan kekuatan Upanishad dan lautan kesadaran sebagai dua asistennya. Ketika jiwa dewa memanipulasi darah dan ototnya dengan ki esensi, ia dapat melancarkan teknik bela diri dengan kekuatan dari Upanishad untuk melakukan serangan yang mengintimidasi. Apakah itu alam dewa sejati? Seberkas keraguan melintas di kepala Xian. Pada saat berikutnya, rohnya terbang keluar dari tubuhnya dengan jejak gangguan di matanya. Swosh swosh. Sebuah nyala api perak terang menari-nari tak stabil di atas laut kesadaran, seolah-olah telah diusir dari rumahnya, tidak memiliki pijakan saat ini. Itu adalah 9 ketenangan jiwa yang memakan api. Saat dia menerobos alam dewa sejati, dia telah memadatkan jiwa dewa, yang telah mengeluarkan api surga ini dari jiwa inangnya. Pada saat ini, Xian memiliki jiwa dewa, tetapi nyala api itu tidak dapat menyatu dengannya lagi, meskipun faktanya itu masih dapat terhubung dengan jiwa dewanya. Xian terdiam. Pikirannya melintasi jiwa dewa, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dia mencoba menghubungi api surga. Setelah beberapa saat, matanya menjadi cerah, dan semangatnya tinggi. Api pemakan jiwa 9 ketenangan memberitahunya bahwa ketika api surga menyatu, mereka dapat ditempatkan di tengah altar bertingkat 3 miliknya, menjadi tingkat baru. Jiwa dewa itu misterius dan tidak dapat dijelaskan, yang menyimpan keajaiban paling murni dari prinsip alam. Setelah terbentuk, itu hanya dapat berisi segel Upanishad, pengetahuan, dan ingatan. Itu tidak dapat menampung makhluk lain. Api surga adalah semacam makhluk hidup dengan kesadaran, yang berarti itu tidak dapat menyatu dengan jiwa dewa miliknya. Jika dia bersikeras membuat fusi, itu akan mungkin jika api surga adalah pasangan yang sempurna dengan segel Upanishad yang telah dia pahami. Namun, dia harus menghapus ingatan api surga untuk meletakkan segelnya ke dalam segel Upanishad. Ini akan meningkatkan perkembangan dan terobosan segel Upanishad itu secara luar biasa. Namun, 3 segel Upanishad dalam jiwa dewanya tidak cocok dengan karakteristik api surga. Penggabungan semacam ini sulit dilakukan. Dan, Xian tidak ingin menghapus ingatan api surga. Api surga tanpa kecerdasan dan ingatan bukanlah sesuatu yang diinginkannya. Mungkin api pemakan jiwa 9 ketenangan telah mengenali pikirannya, jadi ia mengirimkannya pikiran jiwa ini, memberinya solusi yang menguntungkan, hidup berdampingan. Ia akan memiliki altar pengorbanan baru yang mengambang di atas laut kesadarannya, yang dibentuk oleh api surga. Itu akan hidup berdampingan dengan tingkat kekuatan Upanishad untuk memelihara jiwa dewanya. Itu dapat menggunakan laut kesadarannya untuk melindungi dan menyerap energinya. Tentu saja, itu juga dapat memberinya kekuatan. Struktur ini memiliki arti yang sama, dengan api surga menjadi Upanishad kekuatan khusus. Namun, itu tidak akan digabungkan dengan tingkat kedua dari altar 3 tingkatnya, atau terhubung dengan sempurna dengan laut kesadaran dan jiwa dewa. Bagaimanapun, mereka masih bisa saling mendukung dengan baik. Xian tidak langsung mengikuti sarannya. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Ice Cold Flame terlebih dahulu. Dia ingin tahu pendapat nyala api lainnya. Setelah Ice Cold Flame menerima tawarannya, dia mempertimbangkannya sebentar. Akhirnya, dia memutuskan bahwa mereka dapat melaksanakan rencana ini, karena akan menguntungkan mereka berdua. Api surga dapat menggunakan laut kesadarannya, dan energi dari darah dan dagingnya untuk memelihara diri mereka sendiri, membuat mereka lebih kuat. Selain itu, karena mereka tidak menyatu dengan jiwa dewa, akan lebih mudah jika mereka ingin meninggalkannya nanti. Bagi Xian, ketika altar bertingkat 3 itu memiliki bagian lain yang terbuat dari api surga, dia dapat menggunakan kekuatan api surga. Ketika dia bertarung dengan yang lain, dia dapat menggunakannya dengan mudah.
Dia tidak terlalu mempercayai 9 keheningan api pemakan jiwa. Namun, dia lebih mempercayai api dingin es. Setelah dia mendapatkan ide api dingin es, dia segera memulai rencana ini. Ketika pikirannya bergerak, 9 keheningan api pemakan jiwa berubah menjadi lautan api perak terang, tinggal di sudut tingkat Upanishad kekuatan, mengambang di atas laut kesadaran. Api dingin es dan api bumi di cincin pembuluh darah terbang keluar, berubah menjadi 2 api kecil yang memasuki matanya. Mereka menyala dan kemudian menghilang ke laut kesadaran ini, tinggal bersama 9 keheningan api pemakan jiwa. 2 aliran aura, yang membakar dan yang dingin, bergoyang-goyang di laut kesadaran Xian. Jiwa dewanya merasa sedikit kesal. Kemudian, ketika api dingin es dan api bumi mencoba mengurangi kekuatan mereka, jiwa dewanya secara bertahap beradaptasi. Aura dari 9 ketenangan jiwa yang memakan api dingin es, dan api bumi berubah menjadi 3 aliran energi unik, seperti tingkat kekuatan segitiga Upanishad, yang dapat meningkatkan jiwa dewanya. Dia cukup peka untuk merasakannya. Kita masih punya satu lagi. Xian mengirimkan pikirannya ke cincin pembuluh darah. Lepaskan, aku ingin mengurungnya. Aura api mayat yang menghilang mengalir sedikit demi sedikit dari cincin pembuluh darah. Xian mendapatkan api surga ini dari King Ming, dan api itu belum setia padanya. Dia menyimpannya di cincin pembuluh darah. Pada saat ini, ketika cincin itu melonggarkan kurungannya, api itu ingin segera melarikan diri. Rantai bintang, jiwa Xian berkedip-kedip, dan laut kesadarannya bergumam. Upanishad bintang di tingkat segitiga didesak. Rantai sebening kristal yang berkilauan seperti bintang-bintang di langit menyerbu keluar dari hatinya dan melilit api mayat yang menghilang, menyeretnya ke dalam tubuhnya. Setelah Yun Hao memasuki kota, dia telah memberikan teknik yang terkait dengan eksekusi bintang dan eksekusi matahari terbakar dari Sekte Dewa Bercahaya kepada Xian. Sekarang, dia memiliki ujung tombak dari kekuatan-kekuatan ini. Rantai bintang ini adalah pengembangan dari Upanishad bintang, yang dapat memenjarakan makhluk-makhluk berwujud jiwa. Itu adalah kurungan khusus untuk jiwa-jiwa makhluk yang aneh dan eksentrik. Aura api dingin es menyebar dari matanya. Aliran udara beku meluas ke rantai bintang, meningkatkan kekuatan pengurungannya. Api mayat yang menghilang tidak bisa bergerak. Jangan mengecewakanku. Aku membiarkanmu memasuki laut kesadaran batinku, yang memberimu wajah. Jika kamu tidak mengikutiku, aku bisa membuatmu berhenti berjuang selamanya. Jiwa dingin Xian akan memasuki api mayat yang menghilang. Rantai bintang menyeretnya ke laut kesadaran. Begitu masuk ke laut kesadaran, api dingin es, api bumi, dan api pemakan jiwa 9 ketenangan menyerbu dan menahannya. Api mayat yang menghilang berhenti menggeliat. Tampaknya mengikuti pikirannya, membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Pada saat ini, Xian mengesampingkan apa yang terjadi di dunia luar sana, api magis menari-nari di matanya yang dingin. Dengan menggunakan teknik api dingin es dan api pemakan jiwa 9 ketenangan yang telah diberitahukan kepadanya, dia menggunakan laut kesadaran sebagai fondasi dan jiwa dewa untuk membimbing dan mengumpulkan energi tubuhnya, memadatkan tempat yang tepat di altar segitiga agar api surga dapat beristirahat. Sebuah perluasan baru, yang dapat membantu kedua belah pihak meningkatkan kekuatan mereka, perlahan terbentuk. Pada awalnya, api mayat yang menghilang masih menolak. Setelah itu, ketika dia mengetahui niat Xian yang sebenarnya, api itu merasa gembira dan mulai lebih bekerja sama dengannya. Api itu tidak bodoh. Ketika api itu tahu Xian tidak ingin menghapus ingatannya dan hanya ingin hidup bersama, api itu berhenti berjuang dan secara proaktif membantunya.